Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran matematika kelas 5. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai bagaimana membaca dan menyajikan data pada sebuah piktogram atau yang biasa disebut dengan diagram gambar. Piktogram atau diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya suatu benda tertentu. Mari kita coba membaca data pada sebuah piktogram. Contohnya piktogram ini mengenai peternakan milik Bapak Richard. Nah, di dalam peternakan milik Bapak Richard ini ada 5 jenis binatang yang dipelihara. Ada kambing, sapi, ayam, kuda, dan babi. Nah, piktogram menunjukkan banyaknya atau frekuensi dari tiap-tiap jenis binatang yang ada di peternakan milik Bapak Richard ini. Kambing ada 4 ekor, sapi ada 3 ekor, ayam ada 5 ekor, kuda ada 1 ekor, dan babi ada 2 ekor. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, berarti Bapak Richard memelihara 15 ekor binatang di peternakannya. Nah, ini merupakan contoh piktogram yang paling sederhana. Sekarang mari kita perhatikan piktogram berikut. Piktogram berikut adalah mengenai data banyaknya kupu-kupu di sebuah taman. Dan data ini dicatat selama 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya itu ada keterangan bahwa satu gambar kupu-kupu itu mewakili 2 kupu-kupu yang sebenarnya. Ya, jadi setiap kupu-kupu yang ada pada piktogram ini itu sama dengan 2 kupu-kupu yang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan hari pertama. Hari pertama itu gambar kupu-kupunya ada 5. Maka ini artinya di taman itu pada hari yang pertama ada 10 kupu-kupu. Karena satu gambar itu sama dengan atau mewakili 2 kupu-kupu, maka kalau ada 5 gambar, maka itu mewakili 10 kupu-kupu yang sebenarnya. Nah, untuk hari yang kedua, di sini ada 6 gambar, maka di taman itu pada hari yang kedua itu ada 12 kupu-kupu. Lalu pada hari yang ketiga ada 2 gambar kupu-kupu, maka pada hari yang ketiga sebenarnya ada 4 kupu-kupu. Dan pada hari yang keempat ada 4 gambar kupu-kupu, maka itu ada 8 kupu-kupu di taman pada hari yang keempat. Nah, sekarang kita mau memindahkan data banyaknya kupu-kupu di taman di dalam piktogram ini ke dalam sebuah tabel frekuensi. Maka sama kolomnya ada 2 seperti pada piktogram, yaitu kolom mengenai hari dan kolom mengenai frekuensi atau banyaknya kupu-kupu. Kemudian kita tulis juga harinya itu hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Dan banyaknya kupu-kupu kita ubah ke dalam angka. Maka hari pertama ada 10 kupu-kupu, hari kedua ada 12 kupu-kupu, hari ketiga ada 4 kupu-kupu, dan hari keempat ada 8 kupu-kupu. Selain kita belajar mengenai membaca data pada piktogram, kita juga mau belajar bagaimana menyajikan data pada sebuah piktogram. Nah, di sini ada data mengenai banyaknya bunga yang dipetik Sylvia dari kebun bibinya. Dan data ini dicatat dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Senin, Sylvia memetik 21 bunga, hari Selasa ada 49 bunga yang dia petik, lalu hari Rabu ada 14 bunga, dan hari Kamis ada 35 bunga. Nah, kita mau menggambarkan data ini
di dalam sebuah piktogram. Kalau kita lihat dari bilangannya atau frekuensi banyaknya bunga yang dipetik oleh Sylvia dalam 4 hari ini, masing-masing hari kalau kita lihat bilangannya, ini adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 7. Maka nanti satu gambar bisa kita buat untuk mewakili 7 bunga. Nah, pada piktogram kita tidak boleh lupa memberi keterangan-keterangan. Untuk yang pertama itu adalah pada baris yang pertama itu mengenai data apa yang akan kita gambarkan. Nah, di sini karena diceritanya itu adalah tentang Sylvia yang memetik bunga, maka kita bisa tuliskan data ini adalah tentang memetik bunga. Kemudian pada kolom baris yang kedua, kolom yang pertama, karena di dalam tabel frekuensi itu ada tentang hari, maka kolom yang pertama kita tuliskan mengenai hari. Kemudian kolom yang kedua baru kita tuliskan mengenai banyaknya bunga yang dipetik oleh Sylvia. Nah, ada 4 hari yang dicatat di sini, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu jangan lupa kita juga tuliskan keterangannya atau kata kuncinya. Satu gambar bunga itu mewakili 7 bunga yang dipetik oleh Sylvia. Nah, kalau pada hari Senin ada 21 bunga yang dipetik oleh Sylvia, maka satu gambarnya itu, kalau satu gambarnya itu mewakili 7 bunga, maka pada hari Senin itu akan ada 3 gambar bunga. Jadi caranya 21 dibagi 7. Jadi ada 3 gambar. Kemudian pada hari Selasa itu ada 49 bunga yang dipetik oleh Sylvia. Kalau satu gambar bunganya itu mewakili 7 bunga, maka di dalam piktogram untuk hari Selasa ada 7 gambar bunga. Artinya pada hari Selasa Sylvia memetik 49 bunga. Kemudian pada hari Rabu Sylvia memetik 14 bunga. Maka pada hari Rabu di dalam piktogram gambarnya ada 2 bunga. Lalu hari Kamis ada 35 bunga yang dipetik oleh Sylvia. Maka di piktogram kita gambarkan 5 bunga. Nah, piktogram yang kita gambarkan sudah selesai. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai membaca dan menyajikan data pada piktogram. Terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.